Saudara sedang viral kembali, kali ini kita akan membahas kasus yang memang sedang ramai diperbincangkan, yaitu dugaan pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Memang kasus ini sendiri menambah deretan kasus KDRT yang berujung kematian. Kasus ini sendiri untuk prosesnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dan ada dugaan tindak pidana. Kira-kira seperti apa kasus yang sedang bergulir ini? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog forensik Bapak Reza Indragiri. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi Mbak Regina. Pak Reza sendiri menginformasikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah bukan lagi KDRT, begitu. Kasus ini apakah bisa dikatakan pembunuhan berencana, Pak Reza? Memang kasus ini berdasarkan informasi media bertitik awal dari KDRT. Hmm. Tapi mengingat bahwa perilaku atau perbuatan terduga pelaku ini sedemikian brutal, sedemikian keji, maka saya memandang bahwa penyebutan KDRT saja tidak lagi memadai. Lantas apa penyebutan yang lebih representatif? Yang saya bayangkan adalah ini merupakan pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana. Lebih dramatis lagi, tapi dramatis yang terbenarkan oleh ilmu pengetahuan, bahwa peristiwa semacam ini bisa kita sebut sebagai peristiwa pembunuhan massal. Penalarannya di mana? Ini. Kita baru bisa menyebut ini sebagai aksi pembunuhan berencana kalau kita sudah bisa menakar dan memastikan bahwa di proses berpikirnya terduga pelaku ini ada 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Nah, saya memandang bahwa 4 unsur itu sudah tersedia. Targetnya ada, bahwa si terduga pelaku mengincar 4 orang darah dagingnya sendiri. Insentifnya apa? Insentifnya tercermin pada tulisan yang dibuat oleh terduga pelaku. Kita asumsikan tulisan itu dibuat si terduga pelaku. Bahwa sepertinya ada nada sarkastis yang dibaliknya termuat amarah yang sedemikian hebat, sekaligus kesedihan yang sangat dahsyat yang tertuju kepada istrinya sendiri. Jadi dengan melakukan pembantaian sedemikian rupa, terduga pelaku ini mendapatkan insentif berupa aksi balas dendam kepada istri dengan menjadikan anak sebagai objek pengganti. 2 unsur sudah terpenuhi. Unsur yang ketiga, yaitu instrumen. Saya bayangkan ada 4 orang meninggal di lokasi yang sama, pada waktu yang saya juga pandang sama, tanpa jeda sama sekali. Ya, tidak mungkin mereka meninggal karena faktor alami dalam kasus ini. Sangat mungkin mereka meninggal akibat perbuatan orang lain. Nah, untuk memunculkan kematian sedemikian rupa, saya bayangkan bahwa terduga pelaku ini menggunakan instrumen tertentu. Racunkah, atau yang lainkah? Yang jelas ada instrumen atau sumber daya atau instrumen kejahatan yang dia gunakan. Tinggal unsur yang keempat, yaitu resiko. Bahwa setiap pelaku kejahatan akan berusaha untuk menghindari resiko perbuatannya. Nah, pada kasus ini, terduga pelaku dikabarkan menyayat tangannya sedemikian rupa, yang kita tafsirkan sebagai upaya bunuh diri. Nah, upaya bunuh diri itulah, seandainya berhasil, itulah cara si terduga pelaku untuk menghindari resiko pertanggungjawaban pidana. Sempurna sudah lingkarannya. Target ada, insentif ada, instrumen ada, resiko pun ada. Maka, hitung-hitungan di atas kertas, ini bisa disebut sebagai pembunuhan berencana. Baik, dengan 4 unsur yang sudah dipenuhi oleh terduga pelaku sendiri yang sudah memenuhi unsur pembunuhan berencana, tadi juga Pak Reza sempat membahas mengenai ada tulisan yang ataupun ditinggalkan oleh pelaku ini, puas Bunda, thanks for all, begitu ya, Pak Reza. Dari tulisan ini, apakah kita bisa melihat bahwa ada indikasi masalah kejiwaan kah atau depresi begitu? Pertanyaan semacam itu sangat penting karena saking banyaknya kasus KDRT di masyarakat kita, kita sampai menganggap, ini kan biasa dalam relasi suami istri. Tidak ada keluarga yang tidak pernah terhindar dari Bertengkar gitu. pertengkaran. Jadi KDRT itu disinonimkan sebagai cekcok sajalah, cekcok antara suami istri yang nanti akan reda dengan sendirinya. Karena itu masyarakat enggan untuk ikut campur ke dalam kasus-kasus KDRT, padahal di dalam undang-undang penghapusan KDRT masyarakat sudah didorong untuk katakanlah menjebol pagar tetangga ketika diketahui bahwa di dalam rumah tetangga itu ada aksi KDRT. Masyarakat didorong untuk melakukan aksi penjebolan semacam itu guna memastikan bahwa kasus KDRT bisa segera di stop mengingat bahaya KDRT ini yang luar biasa.
eskalasinya menuju titik maut itu bukan sesuatu yang kita bisa pandang dengan sebelah mata. Nah, bahwa kemudian kita perbincangkan hal ihwal terkait dengan gangguan mental misalnya, itu menjadi relevan karena saking banyaknya peristiwa KDRT, kita tidak lagi menganggap ini sebagai persoalan yang katakanlah serius, yang akan bisa reda dengan sendirinya. Padahal riset menunjukkan bahwa masalah gangguan mental memang tidak bisa dilepaskan dari masalah KDRT. Baik gangguan mental sebagai penyebab KDRT maupun gangguan mental sebagai akibat KDRT. Karena itu, ketika kita bicara tentang kasus KDRT, memang tagihan kita itu, invoice kita itu semestinya tidak hanya tertuju ke otoritas penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, tapi dinas sosial, dinas kesehatan, semestinya juga harus langsung terjun ke lapangan, karena isu-isu tentang kesehatan mental jelas bukan berada di ranah kerja kepolisian, tapi merupakan isu yang mutlak harus ditangani oleh dinas-dinas sosial atau dinas kesehatan atau sejenisnya. Ya, dan juga yang paling penting adalah kita bermasyarakat, bertetangga juga seperti yang Pak Reza sampaikan tadi, bahwa memang apabila ada indikasi atau tetangga orang terdekat mengalami KDRT, ya kita harus juga mendobrak pintunya bila perlu, begitu kan Pak Betul. Reza yang Betul. harus Kita harus ikut dilakukan. cawe-cawe ketika kemudian di tangga sebelah ada kasus KDRT. Ketika Ya, warga justru abai, tutup mata, justru persoalan pidana terjadi pada saat itu. Kalau kita ya, buka KUHP misalnya ya, orang yang mengetahui bahwa sudah terjadi perbuatan pidana, tapi kemudian tidak melapor ke polisi misalnya, itu kena pidana. Begitu pula kita buka pasal yang lain. Ada orang yang butuh bantuan, tapi kita tidak memberikan bantuan, maka kita justru bisa kena pidana. Bantuan yang saya maksud adalah bantuan terkait dengan situasi kritis ya, yang menyangkut hidup matinya seseorang, bukan bantuan utang luar negeri, bukan seperti itu yang saya maksud. betul, betul. Jadi memang kita tidak boleh menganggap remeh lagi atau menganggap gampang urusan KDRT ataupun menganggap itu urusan pribadi orang masing-masing. Bahwasanya memang ini adalah hal yang penting mengingat memang banyak kasus begitu ya Pak Reza dari KDRT ini sendiri di Indonesia juga khususnya. Nah, kita berbicara juga mengenai pelaku Pak Reza. Jadi kan tadi kalau tadi kita sedikit membahas mengenai kalau memang pelaku ada depresi ataupun juga gangguan kejiwaan, apakah nanti akan berpengaruh juga pada penyidikan? Memang pasal 44 KUHP memberikan ruang bagi pelaku pidana yang memiliki masalah kewarasan untuk tidak bertanggung jawab secara pidana. Salah karena misalnya terbukti melakukan perbuatan pidana. Tetapi mengingat yang bersangkutan katakanlah tidak waras, maka tidak mungkin pula mengirim orang tidak waras ke dalam penjara atau bahkan menghukum mati, kan tidak mungkin. Hmm. Orang yang dianggap tidak waras berarti tidak sehat, ya sudah barang tentu konsekuensinya harus dikirim ke pusat-pusat penyembuhan mental, pusat-pusat rehabilitasi mental. Tapi kita tidak bicara tentang orang yang diduga waras atau tidak waras, titik, tidak seperti itu. Lebih dari itu, kita bicara tentang orang yang harus dicek waras atau tidak waras dalam konteks pidana. Nah, dalam konteks pidana, perbincangan tentang pura-pura sakit atau malingering itu menjadi suatu hal yang sangat nyata. Bukan satu dua kasus di mana pelaku pidana itu berpura-pura sakit sebagai Ya. modus mereka untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Entah itu full malingering, yaitu tidak sakit, berpura-pura sakit, atau partial malingering, pura-pura sakit sebagian, dia sakit tapi dia dramatisasi gejalanya agar tampak kasat mata. Atau yang ketiga, false imputation, bahwa dia sakitnya A tapi gejalanya B yang tidak ada hubungan. Nah, modus-modus semacam ini harus bisa dideteksi oleh otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa sekali lagi ini si pesakitan ini memang sakit sehingga harus diobati, Atau dibuat-buat atau begitu pura-pura ya. sakit Ya. ya. Pura-pura sakit untuk mengecoh otoritas penegakan hukum agar bisa terhindar dari misalnya sanksi yang berat. Nah, Hmm. demikian pula pada kasus ini, saya pribadi berharap terus terang terduga pelaku suatu saat nanti bisa dibawa ke mahkamah peradilan, tapi Hmm. dengan syarat dia harus sehat. Nah, karena itulah saya membayangkan otoritas penegakan hukum kita harus bisa memastikan betul masalah gangguan mental apa gerangan, kalau ada, yang ada pada diri si terduga pelaku. Apakah gangguan mentalnya itu menjadi penyebab dia melakukan tindakan brutal sedemikian rupa, atau justru tindakan brutal sedemikian rupa itu yang mengakibatkan dia mengalami gangguan kejiwaan.
Berarti itu nanti akan kita nantikan hasilnya seperti apa begitu ya Pak Reza. Biasanya nanti prosesnya akan seperti apa dan berapa lama untuk kita masyarakat mengetahui apakah memang dia depresi ataukah memang justru depresinya setelah kejadian ini atau seperti yang Pak Reza sampaikan tadi. Saya bayangkan tidak terlalu lama ya, mudah-mudahan satu Hmm. minggu atau 2 minggu lah gitu sudah bisa lah keluar Mhm. simpulan tentang apakah terduga pelaku ini secara umum waras atau Mhm. tidak waras, dan Mhm. kalaupun dianggap punya gangguan kewarasan, gangguan tipe apa, ini Mhm. akan menjadi penentu berlanjut atau berhentinya proses hukum, berat atau ringannya hukuman, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Pak Reza, terakhir mungkin kasus ini kan menambah deretan kasus KDRT begitu ya yang berujung kematian. Apa yang harusnya dievaluasi? Bicara evaluasi, justru saya ingin bertanya ya, bahwa Indonesia ini sudah punya undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Penghapusan KDRT sejak sekian tahun silam. Akal sehat saya mengatakan karena Indonesia sudah punya hukum yang khusus tentang KDRT, maka otoritas penegakan hukum, terutama kepolisian pun semestinya punya juga kesigapan, keterampilan yang khusus, dan pola penanganan yang khusus pula. Kalau peraturannya khusus sudah tersedia, tapi keterampilan dan pola kerja teman-teman di kepolisian masih biasa-biasa saja, praktis Undang-Undang Penghapusan KDRT akan menjadi macan kertas belaka. Nah, terkait itu, mari kita coba takar ya. Caranya begini, saya ingat bahwa beberapa tahun lalu saya melakukan cermatan terhadap responsivitas personil Polri dalam menyikapi situasi kritis. Dalam cermatan saya itu keluar angka bahwa ternyata teman-teman di kepolisian kita ini memiliki kesanggupan untuk merespons situasi kritis dalam waktu 16 menit. Sejak laporan masuk sampai kemudian anggota kepolisian menjejakkan langkah pertamanya di TKP, itu butuh waktu 16 menit, kurang lebih. Kalau angka ini kita jadikan sebagai acuan atau standar untuk menilai kinerja Polri dalam menangani kasus-kasus atau situasi kritis, maka silakan dicek. Di Jatikarsa itu, masuk laporannya kapan, kemudian polisi pertama kali melangkahkan kakinya di TKP, itu selang berapa menit kemudian. Atau bahkan mungkin berapa jam kemudian. Lebih parah lagi kalau berapa hari kemudian. Hmm. Dari situ akan kita bisa takar. Sebetulnya responsivitas Polri ini dalam kasus KDRT seperti apa? Yang ujung-ujungnya, tadi saya katakan, undang-undang khususnya sudah tersedia, tapi bagaimana dengan keterampilan dan pola penyikapan, pola penanganannya, khusus juga, atau business as usual, tidak ada bedanya. Nah, kalau tidak ada bedanya, tadi saya persoalkan jadi macan kertas. Begitu pula ketika kita bicara tentang personil Babin Kaptipmas, ujung tombak Polri untuk langsung terjun ke depan rumah anggota masyarakat. Pertanyaan induknya, personil Babin Kaptipmas itu punya tidak keterampilan, keahlian, kelihayan untuk menangani kasus KDRT? Ketika di sebuah rumah warga itu terjadi perang hebat, anggota Babin Kaptipmas tahu tidak bagaimana menyikapi? Pertanyaan ini menjadi juga relevan karena di sekian banyak kasus KDRT yang berat tentu saja, bukan hanya satu atau dua ternyata personil polisi yang meninggal dunia. Itu ada di sekian banyak literatur untuk menunjukkan bahwa situasi KDRT itu saking berbahayanya, tidak hanya bisa mengakibatkan kematian keluarga, tapi juga bisa mengakibatkan naasnya nasib personil polisi yang masuk ke dalam situasi KDRT itu. Itu artinya situasi KDRT memang membutuhkan penanganan yang khusus, dan berarti agar bisa memberikan penanganan yang khusus, personil Polri harus punya keahlian yang khusus pula. Silakan dicek berapa jauh personil Polri kita, khususnya personil Babin Kaptipmas di Jatikarsa, punya atau tidak keahlian, kesiapan, ketangguhan untuk menyikapi laporan-laporan terkait dengan kasus KDRT. Silakan ditakar lalu disimpulkan. Itu bahan evaluasi untuk Polri juga, di samping mengungkap kasus ini sendiri. Baik, baik Pak Reza, berarti memang dengan kita yang harus menganggap kasus KDRT ini serius dan ditangani dengan khusus, ini juga menjadi catatan dan pembelajaran untuk kita semua, baik aparat maupun juga lingkungan sekitar, begitu ya, untuk merespons lebih baik, lebih cepat lagi agar hal serupa tidak terjadi lagi, begitu Ya, harapan kita bersama saya tentunya. Baik, khawatir ya, Mm-mm. Bagaimana Pak? kasus ini secara keseluruhan
boleh jadi merupakan potret gagalnya sistem mitigasi oleh otoritas penegakan hukum. Awalnya diketahui ada kasus KDRT. Semestinya secepat mungkin teman-teman di kepolisian mengambil langkah mitigasi agar situasi tidak semakin buruk. Kalau sistem mitigasi tidak berjalan, maka saya khawatir terjadilah peristiwa semacam ini lagi. Dari semula kasus KDRT yang tidak mengakibatkan orang meninggal dunia, akhirnya dengan sedih kita saat ini berbincang tentang 4 orang anak tak berdosa yang kehilangan nyawa. Dan ayah mereka yang mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Beranak pinak masalah semacam ini mengindikasikan sistem mitigasi itu tidak berjalan. Baik. Catatan yang sangat penting yang kita ambil juga dari sedang viral hari ini. Terima kasih tentunya Bapak Reza Indragiri, terima kasih Prof. Psikolog forensik sudah bergabung bersama kami dan memberikan kami pandangannya juga dan informasi-informasi baru yang memang membuka pikiran kita juga bahwa memang KDRT tidak boleh dianggap remeh. Terima kasih Pak Reza, selamat pagi. Terima kasih Mbak Regina, selamat pagi.